Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Azahra dari Prodi PIAUD kelas 1D. Di sini saya akan membahas tema yang sangat penting dalam dunia pendidikan anak usia dini. Dengan tema anak usia dini, individu unik dengan tahap perkembangan yang berbeda. Apakah kalian pernah melihat anak usia dini yang berbeda satu sama lainnya? Misalnya seperti ada anak yang sangat aktif, ada anak yang pendiam, ada anak yang sangat cepat belajar membaca, juga ada anak yang lebih senang bermain. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, di sini dalam video ini saya akan membahas mengapa setiap anak itu memiliki keunikan dan bagaimana kita sebagai pendidik dan orang tua bisa membantu mereka untuk tumbuh dan kembang secara optimal. Anak usia dini adalah mereka yang berada dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Mereka adalah individu yang unik dan istimewa. Keistimewaan ini, keunikan ini bukan hanya sekedar perbedaan fisik semata, melainkan juga tercermin dalam karakteristik personal, minat, bakat, gaya belajar, temperamen, hingga latar belakang keluarga yang membentuk identitas mereka masing-masing. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, yang perlu kita kenali, perlu kita hargai, dan perlu kita kembangkan secara optimal oleh kita sebagai pendidik, juga sebagai orang tua. Anak usia dini bukanlah kertas kosong yang siap diisi oleh pengetahuan. Mereka adalah individu yang perlu kita bimbing, yang perlu kita arahkan sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing. Karena setiap masing-masing memiliki warna dan potensinya yang berbeda. Setiap keunikan itu tercermin dalam berbagai aspek. Yang pertama, karakteristik personal. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda, seperti ada yang ekstrovert, ada yang introvert, ada yang lebih gemar bergaul, ada yang lebih senang bermain sendiri. Nah, yang kedua, ada minat dan bakat. Setiap anak pasti memiliki minat dan bakatnya masing-masing, dan itu pasti berbeda, tidak akan sama. Kalaupun sama, itu tidak akan terlalu sama. Pasti ada keistimewaannya tersendiri. Nah, seperti halnya ada anak yang lebih senang dengan seni, ada anak yang lebih senang dengan sains, atau ada anak yang berbakat dalam olahraga, ada juga anak yang berbakat dalam musik. Dan yang ketiga, ada gaya belajar. Setiap anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Seperti ada halnya anak yang lebih mudah belajar dengan cara melihat atau visual. Ada juga anak yang lebih mudah, merasa lebih mudah belajar dengan mendengar atau auditori. Ada juga anak yang lebih suka atau lebih mudah belajar dengan cara bergerak atau kinestetik. Nah, yang keempat, ada temperamen. Temperamen itu seperti ada anak yang lebih mudah bergaul, sedangkan sebaliknya ada anak yang lebih sensitif. Ada anak yang sabar, ada juga anak yang impulsif. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, ada faktor lingkungan, latar belakang lingkungan keluarga, di mana setiap anak tumbuh dan berkembang dalam latar belakang yang berbeda-beda keluarganya itu, dengan nilai-nilai dan budaya dan pengalaman yang berbeda-beda. Selain keunikan individu, anak usia dini juga berada dalam tahap perkembangan yang berbeda-beda, di mana setiap tahap memiliki karakteristik dan tugas perkembangannya yang khas. Misalnya dalam perkembangan kognitif, anak usia 2 tahun
Anak usia 2 tahun itu mungkin baru belajar mengenal warna dan bentuk dasar. Sedangkan anak yang usianya 5 tahun itu mungkin sudah mampu belajar berhitung dan menyelesaikan permasalahan sederhana. Dan dalam perkembangan bahasa, mungkin anak usia 2 tahun itu baru bisa berbicara beberapa kata. Sedangkan anak usia 6 tahun itu sudah mampu berbicara dengan kalimat yang kompleks. Dan perbedaan ini hal yang wajar. Dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor genetik, faktor lingkungan, juga faktor stimulasi yang diberikan. Pendidikan yang efektif harus memperhatikan tahap perkembangan tiap anak itu, dan juga harus memberikan stimulasi yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Memahami dan menghargai keunikan setiap anak serta tahap perkembangan yang berbeda merupakan fondasi penting dalam dunia pendidikan anak usia dini. Pendekatan pembelajaran yang efektif bukanlah pendekatan yang seragam, melainkan pendekatan yang responsif, yaitu pendekatan yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan potensi setiap masing-masing anak. Oleh karena itu, guru di sini berperan sebagai fasilitator atau orang yang membantu anak dalam belajar dan berkembang secara optimal. Guru perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap anak, serta perlu menyesuaikan metode pembelajaran, modul ajar, dan lingkungan belajar yang sesuai agar memenuhi setiap kebutuhan dari masing-masing anak. Bagaimana cara menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan keunikan serta tahap perkembangan anak? Ada beberapa bagian yang perlu diketahui baik oleh guru maupun oleh orang tua. Yang pertama, guru atau orang tua perlu mengetahui gaya belajar anak. Apakah anak tersebut lebih senang belajar dengan terfokuskan kepada penglihatan atau visual, bisa juga anak terfokuskan kepada pendengaran atau auditori. Bisa juga anak lebih senang belajar atau lebih mudah paham belajar itu dengan bergerak, dengan melakukan banyak kegiatan aktivitas fisik, yaitu kinestetik. Nah, setelah guru atau orang tua mengetahui anak ini gaya belajarnya seperti apa, guru dan orang tua harus menyesuaikannya, karena setiap anak itu berbeda-beda gaya belajarnya itu. Tidak bisa disamakan, tidak bisa serentak disamakan. Misalkan semuanya harus belajar dengan gaya visual, dengan cara terfokusannya hanya melihat saja. Bisa juga ada anak yang lebih senang hanya mendengarkan atau lebih senang dengan banyak kegiatan fisik, ya, yang memerlukan kegiatan fisik seperti banyak bergerak. Yang kedua, guru memberikan modul ajar yang sesuai dengan kemampuan tiap-tiap anak, karena setiap anak itu berbeda kemampuannya. Guru memberikan modul ajar jangan terlalu mudah dan juga jangan terlalu sulit, agar anak tetap termotivasi untuk terus belajar, agar anak tidak terlalu terbebani. Jadi tetap sesuaikan dengan kemampuannya, tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Jadi memang standar dalam pembelajaran, seperti dalam penglihatan guru atau orang tua bahwa anak itu pasti bisa dengan soal ini, tapi tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah juga. Yang ketiga, ada menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan
guru serta orang tua itu perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar anak tetap termotivasi, agar anak merasa sangat bersemangat untuk terus belajar. Contohnya, jika salah satu anak ada yang memiliki gaya belajar visual atau terfokuskan kepada melihat, guru atau orang tua bisa menyediakan pembelajaran dengan bantuan video atau gambar atau demonstrasi untuk pembelajarannya. Ada juga jika anak yang memiliki gaya belajar kinestetik atau dengan melibatkan kegiatan fisik, kegiatan bergerak, banyak bergeraknya, guru atau orang tua bisa menyediakan pembelajaran yang terkait dengan fisik seperti bermain peran atau membuat suatu kerajinan tangan. Perlu untuk diingat bahwa perkembangan anak usia dini bersifat holistik dan saling terkait. Artinya, perkembangan di satu area akan mempengaruhi perkembangan di area lainnya. Misalnya, perkembangan kognitif mempengaruhi perkembangan bahasa. Semakin banyak anak belajar tentang dunia di sekitarnya, maka semakin banyak pula kosakata yang akan dia kuasai. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang komprehensif dan terintegrasi sangatlah penting. Jangan hanya fokus kepada satu aspek pembelajaran saja, fokus pada satu aspek perkembangan saja, tetapi perhatikan semua aspek lainnya secara seimbang. Sebagai kesimpulan, anak usia dini adalah individu unik dengan tahap pembelajaran yang berbeda. Dengan kita menghargai dan memahami keunikan mereka, menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya, dan menerapkan pendekatan holistik dan terintegrasi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Mari terus belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini agar mereka dapat meraih potensi terbaiknya dan menjadi generasi penerus bangsa yang gemilang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada tema kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.